Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, Ananda? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Mei pada pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar mengenai bangun segitiga. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak ya video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar mengenai bangun datar segitiga, yaitu mengenai keliling segitiga. Namun, sebelum kita belajar mengenai keliling segitiga, kita akan terlebih dahulu mempelajari jenis-jenis segitiga. Yang pertama yaitu segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama adalah segitiga siku-siku. Dan yang kedua adalah segitiga lancip. Dan yang ketiga adalah segitiga tumpul. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya besarnya adalah 90 derajat. Nah, di sini Bu Mei beri tanda siku-siku yang artinya besar sudutnya adalah 90 derajat. Siku-siku yaitu harus tegak lurus, di mana besar sudutnya 90 derajat. Sedangkan segitiga lancip adalah segitiga yang besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Jadi, besar ketiga sudut segitiga lancip ini adalah kurang dari 90 derajat. Lalu ada segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, di sini yang Bu Guru tandai dengan sudut berwarna biru, artinya sudut tersebut besarnya lebih dari 90 derajat. Jenis-jenis segitiga yang selanjutnya yaitu segitiga berdasarkan panjang sisinya. Nah, segitiga berdasarkan panjang sisi ini sangat penting untuk kita belajar keliling segitiga. Jadi, kita harus terlebih dahulu memahaminya dengan baik. Yang pertama, ada segitiga sama sisi, di mana ketiga sisinya sama panjang. Makanya Bu Guru beri tanda seperti garis hitam ini yang menandakan bahwa panjang ketiga sisinya adalah sama panjang. Lalu yang kedua, ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang kaki-kakinya sama panjang. Yang Bu Mei beri tanda garis ini merupakan kaki dari segitiga sama kaki yang sama panjang. Lalu ada segitiga sembarang di mana ketiga sisinya panjangnya berbeda. Bu Guru ulangi, segitiga sama sisi adalah segitiga yang semua sisinya sama panjang. Sedangkan segitiga sama kaki adalah segitiga yang kaki-kakinya atau kedua sisinya saja yang sama panjang. Lalu segitiga sembarang adalah segitiga yang semua panjang sisinya berbeda. Nah, kita harus memahami terlebih dahulu jenis-jenis segitiga ini dengan baik sebelum kita masuk ke keliling segitiga. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui jenis-jenis segitiga, kita akan masuk kepada keliling segitiga. Keliling segitiga adalah jumlah seluruh panjang sisi dari segitiga. Bu Mei ulangi, keliling segitiga adalah jumlah seluruh panjang sisi dari segitiga. Di sini Bu Guru memiliki segitiga ABC, di mana sisi di depan sudut A Bu Mei beri nama A. Sisi di depan sudut B besar, Bu Mei beri nama B, dan sisi di depan sudut C, Bu Mei beri nama C. Maka, untuk mencari keliling segitiga, diperoleh dengan cara menjumlahkan panjang seluruh sisinya. Maka, sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CA. Atau kita bisa tulis sama dengan sisi AB itu sama dengan C, sisi BC sama dengan A, dan sisi CA sama dengan B. Atau lebih urut, kita tuliskan sebagai A tambah B tambah C. Atau agar lebih mudah menghafalkannya, kita bisa tulis keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Maka, keliling segitiga yaitu adalah K sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Selanjutnya, agar lebih paham mengenai keliling segitiga, kita akan mengaplikasikannya pada contoh. Perhatikan contoh soal berikut.
Tentukan keliling segitiga sama kaki pada gambar di bawah ini. Nah, jangan bingung, walaupun di sini sisi panjang sisinya tidak diketahui, namun kita lihat ada tanda garis yang menandakan panjang kaki dari segitiga sama kaki ini sama panjang. Maka panjang kaki yang satunya juga 10 cm. Penyelesaiannya yaitu segitiga sama kaki memiliki kedua sisi atau kaki-kakinya sama panjang. Maka panjang sisi atau kaki yang belum diketahui adalah 10 cm. Jadi jika kita akan mencari kelilingnya, maka K sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi. Di mana sisinya adalah 10 ditambah di sini juga 10 karena panjang sisinya sama, kemudian ditambah 8. Maka 10 ditambah 10 ditambah 8 adalah 28 cm. Jadi keliling segitiga adalah 28 cm. Contoh yang kedua yaitu tentukan keliling segitiga sama sisi pada gambar di bawah ini. Nah, di sini hanya satu sisi saja yang diketahui, tapi kalian jangan bingung karena di sini ada tanda yang menandakan bahwa ketiga sisinya sama panjang. Jadi kalau sisi yang lainnya 12 cm, maka sisi yang belum diketahui juga 12 cm karena merupakan segitiga sama sisi. Maka untuk mencari keliling segitiga sama dengan K sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau kita tinggal masukkan angkanya yaitu 12 ditambah 12 ditambah 12 yaitu 36 cm. Jadi keliling segitiga adalah 36 cm. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai keliling segitiga. Sekarang Bu Guru balik, bagaimana jika kelilingnya sudah diketahui namun kita akan mencari panjang sisinya atau kita mau mencari S. Agar lebih mudah memahami soal, coba kita amati terlebih dahulu contoh soal berikut ini. Tentukan panjang sisi dari segitiga berikut jika kelilingnya adalah 60 cm. Jadi di sini kelilingnya sudah diketahui yaitu 60 cm. Nah, segitiganya adalah sebagai berikut. Coba kita amati terlebih dahulu segitiga apakah ini? Ya, segitiga sama sisi karena ada tiga tanda yang menunjukkan panjang dari ketiga sisinya sama panjang. Maka untuk mencari panjang sisinya, kita menggunakan juga rumus keliling. Karena kelilingnya yang diketahui, maka kita pakai rumus keliling. K sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. K-nya sudah diketahui berapa? Ya, 60. 60-nya kita taruh di bawah K. Lalu kita lihat, Bu, kok ini bisa 3 sisi? Ya, karena sisinya sama panjang, jadi bisa dijumlah. Sisi tambah sisi tambah sisi. Sisinya ada 3, maka ditulis ada 3 sisi. Kemudian, kalau mau mencari satu sisi saja bagaimana? Ya, 60 ini kita bagi dengan 3. 60 dibagi 3, maka sisinya adalah 20 cm. Maka, panjang sisi segitiga adalah 20 cm. Apakah benar kalau panjang sisinya 20 cm, kelilingnya adalah 60 cm? Coba kita cek. Di sini 20 ditambah 20 ditambah 20. Ternyata 20 ditambah 20 ditambah 20 adalah 60 cm. Jadi benar, panjang sisi segitiganya adalah 20 cm. Contoh yang kedua, perhatikan segitiga di bawah ini. Tentukan panjang sisi dari segitiga berikut jika kelilingnya adalah 74 cm. Perhatikan di sini, kita amati terlebih dahulu panjang segitiganya. Lihat ada tanda sama kaki. Kita akan mencari panjang salah satu kakinya dari segitiga. Karena ini merupakan segitiga sama kaki, maka kita bisa menggunakan juga rumus keliling karena yang diketahui adalah kelilingnya. Maka K sama dengan 24 cm ditambah sisi yang belum diketahui ditambah sisi yang belum diketahui. Bu, kok kenapa sisinya dikurung? Ya, karena kedua sisinya sama panjang, jadi bumi jadikan 1.
Kemudian kita tulis K-nya adalah 74 cm, kita tulis di bawah K yang besar, kemudian 24-nya tetap, lalu sisi ditambah sisi adalah 2 sisi. Lalu 74 dikurangi 24. 74 dikurangi 24 sama dengan 2 sisi. Maka 74 dikurangi 24 adalah 50. Kalau kita mau mencari satu sisi bagaimana? Sisi sama dengan 50 dibagi 2, yaitu 25 cm. Jadi panjang sisi segitiga adalah 25 cm. Selanjutnya contoh yang ketiga, yaitu segitiga sembarang. Perhatikan segitiga di bawah ini. Tentukan panjang sisi dari segitiga berikut jika kelilingnya adalah 35 cm. Nah, untuk segitiga sembarang mencari salah satu sisinya lebih mudah karena ketiga sisinya berbeda. Maka kita tinggal memasukkan ke rumus. Rumus keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi 8 ditambah 15 ditambah sisi yang belum diketahui. Lalu jangan lupa K-nya juga dimasukkan. K-nya sudah diketahui yaitu 35 cm. Lalu 8 ditambah 15 juga bumi kurung karena sama-sama suatu bilangan. Maka dikelompokkan jadi 1. 8 ditambah 15 adalah 23 ditambah sisi. Kalau mau mencari sisi bagaimana? Maka sisi sama dengan 35 dikurangi 23. Diperolehlah 35 dikurangi 23 adalah 12 cm. Jadi, panjang sisi segitiga adalah 12 cm. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai segitiga dan keliling segitiga. Agar kalian lebih paham mengenai keliling segitiga, coba kalian kerjakan evaluasi portofolio pada halaman 27. Sekian dari Bu Mei. Bu Mei tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.